Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 25 Februari 2021, berjudul Kita Akan Menjadi Suci. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita akan menjadi suci sehubungan dengan status kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan menjadi suci bila mana tidak ada perbuatan-perbuatan yang mesum, tidak ada pikiran dan keinginan atau perbuatan yang penuh dengan hawa nafsu, dan tidak ada pandangan atau pemikiran yang jahat. Hukum ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang mesum, tetapi juga pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kesucian dituntut bukan saja dari kehidupan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi serta perasaan hati. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang mencakup daerah yang amat luas, menyatakan bahwa pandangan atau pemikiran yang jahat itu adalah juga dosa, dalam arti yang sebenarnya sebagaimana halnya perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, kita akan menjadi suci bila mana tidak memanjakan diri di dalam dosa, oleh sebab dosa berzina adalah kejahatan yang dosanya 10 kali lebih besar daripada golongan umat pemelihara hari Minggu. Mereka mengaku berdiri di panggung kebenaran kekal dan memelihara semua hukum-hukum Tuhan. Sebab itu, jika mereka memanjakan diri di dalam dosa, jika mereka berzina, kejahatan mereka adalah 10 kali lebih besar daripada golongan umat pemelihara hari Minggu yang mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Jadi sungguh beratlah pelanggaran orang yang mengaku bahwa hukum-hukum Tuhan masih berlaku, tetapi mereka tega melanggarnya. Melalui pelanggaran, mereka mencela hukum-hukum itu dan menghinakan Allah. Ketiga, kita akan menjadi suci bila mana tidak melakukan perbuatan zina. Karena 9 dari 10 dosa berzinah itu dilakukan oleh mereka yang mengaku beragama Kristen dan para tokoh-tokoh gereja, pendeta, dan orang awam yang aktif di gereja. Seandainya pelanggaran hukum ketujuh hanya terdapat di antara orang yang tidak mengaku sebagai pengikut Kristen, banyaknya pelanggaran itu tak ada 1/10 dari apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi kebanyakan perzinahan dilakukan oleh mereka yang mengaku beragama Kristen, baik oleh tokoh-tokoh gereja atau pendeta, maupun orang awam yang nama-namanya jelas terdapat di dalam buku keanggotaan jemaat, termasuk dalam kelompok orang yang melanggar hukum ketujuh. Keempat, kita akan menjadi suci bila mana tidak ada berbuat zina, dan terlebih lagi bagi seorang pendeta yang berbuat zina lebih bersalah atau lebih berdosa daripada perbuatan Belshazzar. Adalah satu kebenaran yang membuat setiap orang di antara kita menangis, sehingga mereka yang hidup di akhir zaman, yang dihampiri oleh kesudahan alam, jauh lebih bersalah dibandingkan dengan Belshazzar. Ini mungkin terjadi dengan banyak cara. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.